Pemirsa, kegaduhan yang diawali dari postingan atau kicauan di media sosial kembali menghangatkan hubungan Presiden Joko Widodo dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Pada momentum penggantian Kapolri, SBY melalui akun Facebooknya menuliskan hal-hal yang sebetulnya sensitif bagi publik. Apalagi SBY mengaku menuliskan hal itu berdasarkan isu. Sebetulnya bukan kali ini saja keduanya berbalas pantun. Hal ini menjadi menarik karena keduanya sama-sama memanfaatkan media sosial untuk melempar dan membantah. Betapa media sosial telah menjadi pilihan untuk mengkomunikasikan ide-ide mereka. Atau inikah sarana komunikasi politik baru? Persoalan kemudian menjadi gaduh karena di media sosial sekali melepas postingan ataupun kicauan sulit untuk ditarik kembali. Nah, kami akan membahasnya topik pagi ini menebar kicauan menuai kegaduhan bersama dengan pakar komunikasi politik Bung Yuliandre Darwis dan juga politisi dari PDI Perjuangan Arya Bima. Selamat pagi Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di sini. Kita akan bahas ini tapi sudah lihat ya masing-masing postingannya tentunya. Sudah ya. Oke, tapi sebelumnya pemirsa kita akan saksikan dulu informasi berikut ini. Siapa bilang media sosial hanya milik kalangan muda saja? Lihat saja bagaimana media sosial ikut menjadi pewarna dalam hubungan Presiden Joko Widodo dengan Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Kali ini topik yang mencuat adalah isu bersih-bersih orang SBY yang dilakukan Jokowi. Meski sudah dibantah baik oleh SBY sendiri melalui kuliah Twitternya, ataupun dari pihak Jokowi, bola panas perdebatan soal bersih-membersihkan ini terus bergulir. Agak sulit menduga apa yang disasar dari SBY ketika merilis pernyataan-pernyataannya melalui Twitter. Bagi anak muda jelas, Twitter adalah media untuk menyuarakan kegalauannya. Lalu, apakah SBY juga sedang galau? Rasanya masa itu sudah seharusnya lewat. Dalam konteks komunikasi, terlebih komunikasi politik, berbalas pantun yang melibatkan presiden dan mantan presiden itu tentu menimbulkan implikasi atau bahkan kegaduhan baru. Dengan realitas peta politik saat ini ataupun yang sedang berkembang di parlemen, bersih-membersihkan menjadi isu panas. Apalagi timingnya bertepatan dengan pergeseran sejumlah pejabat negara. Berbalas pantun lewat media sosial ala SBY dan Jokowi bisa diurai dengan berbagai makna. Sangat disayangkan jika makna yang ditimbulkan kemudian justru beraroma destruktif. Sekali cuitan atau postingan yang dilakukan bakal sulit untuk meredamnya. Itulah kekuatan jagat maya yang disebut medsos atau media sosial. Ya, langsung saja kita bahas pemirsa. Saya ingin bertanya ke Mas Arya terlebih dahulu. Mas Arya, jika Anda melihat komunikasi atau pernyataan yang disampaikan oleh Presiden ke-6 SBY begitu ya, ada makna-makna yang berpengaruh tidak sih terhadap kepemimpinan Joko Widodo atau pengambilan keputusan? Anda melihatnya bagaimana? Tidak terlalu terpengaruh ya. Pak SBY kan juga termasuk cukup berkali-kali melihat pergantian suatu rejim ya, tidak Soeharto ke Habibie, ke Gus Dur, ke Ibu Mega, kemudian ke Pak SBY sendiri 2 kali. Hal tersebut suatu hal yang biasa, cuma cara pandangnya saja Pak SBY ini terjebak pada kata-kata apa yang lebih membuat suasana ini gaduh. Kan penyingkiran ya. Pembersihan orang-orang SBY. Lalu ada tulisan saya terhenyak begitu. Iya, sebenarnya itu lebih soft itu, dan dalam tradisi suatu rejim baru itu kan pergantian. Yang terjadi pergantian. Nah, kalau pergantian itu cara pandangnya lebih dilihat apakah pergantian itu efektif enggak kan gitu kan. Dan saya lihat bahwa suatu pemerintahan baru selalu watak daripada rejim baru adalah bagaimana ada penguatan politik yang tentunya itu dalam rangka akibat seorang pemimpin itu mempunyai visi misi, mempunyai ideologi yang harus diterjemahkan di dalam suatu program-program yang harus segera dan cepat dilaksanakan itu. Jadi saya tidak melihat ada pembersihan, tapi yang terjadi adalah pergantian. Ya, pergantian. Tanggapan juga sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di akun Facebook juga 1 hari setelahnya, yaitu tidak ada istilah pembersihan orang-orang Bapak SBY. Ini hanya sirkulasi manajemen pejabat publik, penyegaran manajemen tata kelola kebijakan publik begitu ya. Dan namun demikian apa yang sudah disampaikan di media sosial tentunya juga berpengaruh
terhadap masyarakat ini menuai atau memunculkan ide-ide tertentu di pandangan masyarakat. Anda melihat ini bagaimana? Ya, kemudian kan karena yang menyampaikan itu kan seorang Pak SBY ya, yang melihat seolah-olah bahwa terjadi ada suatu usaha-usaha pembersihan. Kata-kata pembersihan ini kan terlihat seolah-olah subjektif, tidak melihat suatu hal yang objektif dalam rangka bagaimana kinerja pemerintahan itu berlangsung. Kalau itu pergantian, di mana pergantian itu kan sekarang sudah ada aturannya, transparan, ya kan? Bahkan ada undang-undangnya. Itu suatu hal yang bisa diaudit dari segi kompetensi. Ya. Siapa yang ditempatkan dan melalui proses apa seorang pejabat itu dipromosikan atau ditempatkan. Jadi dalam era sekarang tidak bisa hanya sekedar suka dan tidak suka, tapi bahwa ada pergantian itu ya. Bahwa kemudian ada beberapa ya, orang yang dulu ada di pemerintahan Pak SBY, ya, dan itu watak suatu rejim dalam suatu teori politik hal yang biasa. Yang wajar, ya? Tidak ada sesuatu hal dan Pak SBY pun mengalami itu. Bagaimana melihat zaman Pak Harto, berpindah ke Pak Habibie, berpindah ke Presiden Gus Dur, berpindah ke Presiden Megawati, sampai dari Bu Megawati ke Pak SBY pun Pak SBY melakukan hal yang sama kan itu. Jadi tidak perlu hal yang seolah-olah terlalu dibesar-besarkan, karena itu memang sesuatu yang wajar. Asalkan bahwa penggantian itu dalam konteks tidak suka sekedar oh ini orang Pak SBY, bukan. Memang kompetensinya sesuai itu. Perlu adanya suatu pergantian karena faktor bagaimana pejabat-pejabat yang sekarang ini ada di lingkaran kekuasaan Pak Joko Widodo itu dalam kerangka kaitan mewujudkan gaya Pak SBY yang dianggap, mohon maaf ini mungkin kurang cepat. Pak Jokowi orangnya kan lebih cepat. Gitu kan? Nah, mengakibat hal yang semacam itu bisa terjadi. Bung Andre, jika sebenarnya ini adalah sesuatu yang wajar dari satu rezim ke rezim lain ini dilakukan, tapi kemudian ada satu bentuk perasaan atau pernyataan yang diungkapkan oleh SBY ini bukan lagi makna tersirat tapi tersurat begitu ya. Apa yang sebenarnya berupaya dikomunikasikan oleh SBY jika Anda menganalisanya? Iya, memang perkembangan masyarakat dengan adanya netizen. Kalau dulu kan orang berkoar dengan sebuah surat, kemudian bertemu dengan secara lisan. Sekarang semua ekspresif, termasuk pemimpin-pemimpinnya. Public sphere begitu luas. Sedangkan tekanan-tekanan sosial media itu bisa menjadi petisi-petisi khusus bagi siapa saja. Apalagi ini kan kicauan dimunculkan oleh yang benar-benar sosmed dari pemimpin negara atau negarawan itu sendiri. Nah, bahasa yang disampaikan oleh struktur Pak SBY sebenarnya bahasa-bahasa yang mungkin adalah sesuatu yang tidak tepat. Apa yang diversikan oleh Pak SBY, apa yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Mungkin Pak SBY punya pola dalam menentukan seseorang, misalnya contoh Kapolri. Mungkin dengan kehadiran Kapolri, karena Pak Kapolri itu kan habis pensiun Oktober 2015, tiba-tiba ada pola pergantian seolah dalam tanda kutip mendadak. Tidak ada pola terstruktur yang pernah dilakukan Pak SBY. Contohnya ada memakai pendengar Kapolri, Kompolnas dan sebagainya. Mungkin pola ini yang mungkin dikritisi. Kemudian terenyuh seolah ini jadi sesuatu yang menjadi sapu bersih. Padahal apa yang disampaikan Mas Arya, siapapun pemimpin tentu berhak untuk menentukan kategori-kategori apa yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi yang sudah diimplementasikan. Nah, mungkin inilah yang dimanfaatkan pola-pola yang tidak sama dengan saluran komunikasi, ya salah satu saluran yang langsung seolah menjadi sebuah sensitivitas. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh para pengamat, khususnya masyarakat sendiri. Jangan-jangan seperti itu. Akhirnya keluarlah makna-makna yang ada di setiap tekstual redaksi yang ada di surat itu diartikan perartikulasi bahkan per kata-kata. Misalnya seolah-olah Pak SBY ini tegas sekali bahwa ini dia marah dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan bahasa suratnya. Tapi kan makna itu kan seperti yang Mbak Vina Saleh ada tersirat, ada tersurat. Nah, makna-makna inilah kadang-kadang bisa menjadi suatu politisi. Ya, ketika dalam terminologi mungkin ya. Iya, mungkin terminologinya kan sebenarnya lebih soft ke penggantian, bukan pembersihan. Nah,
karena pembersihan menjadi sangat subjektif. Ya, konotasinya negatif begitu. Ya, menjadi negatif. Dan Pak SBY menangkap ini sebagai terminologi pembersihan. Padahal yang terjadi pergantian hal yang biasa dalam suatu rejim. Oke, permasalahannya ini followernya ada berjuta-juta, di like-nya puluhan ribu begitu ya. Artinya ini tentunya bisa menciptakan satu pemikiran tertentu di masyarakat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibendung, tidak bisa dibatasi begitu ya. Nah, bagaimana kemudian sebenarnya ini bijak atau tidak? Lalu bagaimana untuk mengatasi atau mengantisipasi dampak atau implikasi dari tulisan-tulisan tersebut? Nanti kita akan bahas, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali.